Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lutfiani dari Prodi Teknik Industri kelas 1A Universitas Pancasakti Tegal. Saya berasal dari Kabupaten Pemalang, khusus. Iya, saya sebenarnya ada dua buku. Yang satu berjudul Manajemen Strategik, yang ini. Yang satunya lagi berjudul Supply Chain Management, yang ini. Tapi saya pakainya yang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Supply Chain Management edisi pertama. Ini bukunya. Buku ini dikarang oleh Inyoman Pujawan dari Institut Teknologi 10 November dan diterbitkan oleh penerbit Gunawidya. Alamatnya Jalan Kertajaya, Surabaya, Indonesia. Supply Chain Management. Pengertian dari Supply Chain Management adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Supply chain sendiri dibagi menjadi 4 area dasar, yaitu pertama, fasilitas, yang kedua, inventory, yang ketiga, transportasi, dan yang keempat, informasi. Pada bagian yang pertama yaitu fasilitas. Fasilitas adalah suatu tempat untuk menyimpan barang yang dirakit atau yang dibuat. Fasilitas sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fasilitas tempat produksi dan fasilitas tempat penyimpanan. Yang kedua yaitu inventory. Inventory sendiri berarti semua bahan baku dan barang jadi. Transportasi itu pemindahan barang dari fasilitas satu ke fasilitas lain. Yang keempat, informasi itu berisi data dan analisa mengenai ketiga hal di atas ditambah dengan pelanggan. Pada definisi strategi supply chain, yaitu strategi pada hakikatnya bukanlah sebuah keputusan atau aksi tunggal, melainkan adalah kumpulan berbagai keputusan dan aksi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau beberapa organisasi secara bersama-sama. Dalam konteks supply chain, keputusan ini bisa berupa pendirian pabrik baru, penambahan kapasitas produksi, penggabungan dua fasilitas produksi, perancangan produk baru, pengalihan tanggung jawab, pengelolaan persediaan ke supplier, pengurangan jumlah supplier, pemberlakuan sistem, dan pengendalian kualitas baru. Dalam menyusun strategi kebutuhan pasar maupun ketersediaan sumber daya harus sama-sama dipakai sebagai acuan. Dengan kata lain, suatu strategi harus mampu menerjemahkan kebutuhan pasar ke dalam keputusan-keputusan operasi dan mampu mengeksploitasi kemampuan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam konteks operasi sebuah perusahaan, batasan sumber daya dan pasar mungkin tidak sulit untuk dipahami, namun tidak demikian dengan halnya pada konteks supply chain. Karena supply chain pada hakikatnya adalah jaringan banyak perusahaan, maka kata pasar dan sumber daya tidak mudah untuk dibuat batas-batasnya. Namun semua pihak pada supply chain harusnya sadar bahwa mereka semua tergantung sepenuhnya dengan pemakai akhir dari produk yang mereka buat, sehingga masuk akal kalau kata pasar dalam konteks supply chain mengacu pada end customer dan bukan pada image customer. Ya, sebagai contoh, misalnya pabrik chips tidak akan bertahan lama kalau produk komputer yang dihasilkannya tidak disukai di pasaran. Pasar bagi pabrik chip sendiri bukanlah perakit komputer yang membeli chip tersebut, melainkan
melainkan adalah pelanggan akhir yang akan menggunakan komputer tersebut. Tujuan strategis pada supply chain adalah strategi tidak bisa dilepaskan dari tujuan jangka panjang. Tujuan inilah yang diharapkan akan tercapai untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, bervariasi. Itulah strategi dari supply chain yang bertema tadi. Pada keempat tujuan strategi tadi sangat penting di mata pelanggan. Namun perlu disadari bahwa tingkat kepentingan untuk masing-masing tujuan di atas berbeda-beda untuk 3 jenis produk dan segmen pelanggan. Ada jenis produk yang bisa unggul di pasar karena mampu menciptakan jenis produk yang beragam. Ada juga karena mudah didapat dan mudah diperoleh, dan ada juga yang murah.